Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Martinus Pangaribuan dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2022 dengan NIM 11S22013. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan praktikum PBO pemrograman berbasis objek week kelima. Jadi untuk week kelima ini tantangannya sama seperti week keempat sebelumnya, tetapi di week ini kita menggunakan array list yang di sini nanti membantu kita buat list array kita yang nanti di tantangan ini adalah membuat to do dengan bantuan array list. To do nanti yang to do list yang nanti kita buat lebih gampang dibuat dan kita bisa menggunakan per- perintah-perintah yang sudah ada di array list untuk mengisi to do kita, mengurangi remove to do kita, change to do kita, juga nge-search to do kita maupun mengurutkan to do kita. Sama seperti praktikum sebelumnya, di sini kita mulai penjelasan codingan saya mulai aja dari entity saya. Ini kan package entity, public class to do list, ini adalah kelas yang kita mau buat nanti to do list. Kita memiliki string to do yang nanti kita isi adalah to do kita, hal-hal yang mau kita lakukan seperti belajar Papwe, belajar PBO dan lain semacamnya dalam bentuk string. Lalu kita masuk ke public to do list-nya. Public to do list nanti diisi dengan string to do yang nanti to do ini sama seperti to do yang ini. This to do yang di atas tadi sama aja seperti to do ini yang nanti kita masukkan ke to do list kita. Ada juga nanti yang nanti kita keluarkan itu di kita keluarkan hasil akhirnya to do kita itu kita menggunakan get to do yang menggunakan string return to do. Biar nanti waktu dikeluarkan to do list kita di hasil akhirnya tidak berisi memori alamat saja, tapi string to do yang kita buat. Selanjutnya, public void set to do adalah untuk ngeset to do kita. This to do sama seperti sebelumnya, sama dengan to do ini yang nanti mau kita isi. Nah, selanjutnya kita masuk ke repository kita. Di repository kita buatlah package repository, nanti yang bertugas sebagai repository kita. Kita mengimport java.util_arraylist yang berfungsi nanti jadi list array kita, seperti array to do tadi. Kita list nanti menggunakan array list, jadi kita nggak usah membuat eh, array kita kayak kemarin yang mesti kita buat arraynya, kita kali dua panjangnya lagi, kita kita cek-cek di belakang dia atau di depan. Masih kita lakukan seperti itu, tetapi kita tidak perlu membuat array 10 dulu, lalu kita kali dua untuk berkali-kali lipat. Dengan menggunakan array list ini, array yang kita masukkan langsung segitu panjangnya juga dan terus bertambah semakin banyak array yang kita masukkan. Lalu kita import entity kita tadi di sini. Nah, kita buat public interface karena dia interface to do list. Nanti di sini kita ada array list, get all. Nanti get all ini kita pakai di implementasi. Lalu true false, boolean add, to do list. Nah, nanti to do list kita. Lalu integer, number. Nah, nanti kita kan mau melakukan remove. Kita pasti menggunakan integer number. Kalau add to do list ini, karena to do list kita tadi, yang kita mau isi, kita isi dengan to do list. Lalu to change. Nah, kan change. Kita mau change, pasti kita change nomornya, yaitu integer, misalnya nomor 1, 2. Lalu kita change to-do list-nya dengan to-do list baru yang nanti kita buat. Untuk melakukan search, array list to-do list, maksudnya array list to-do list kita tadi, kita masukkan kode perintah search di dalam array list to-do list kita. Kita search to-do list kita yang ada di dalam array list to-do list. Lalu kita masukkan string keyword. Nanti string keyword ini adalah misalnya huruf yang kita masukkan nanti, lalu dia akan melihat di array list kita to-do list mana yang berisikan keyword sini. Lalu ada void sort yang nanti berfungsi untuk melakukan sort pengurutan. Langsung aja memasukkan perintah sort array list to-do list model. Nanti itu ada implementasi, lalu boolean ascending yang nanti mengurutkan dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya di service
Kita menggunakan package service, public interface, to-do list service, void show to-do list untuk nanti melihat to-do list kita. Dia nge-show, pastikan. Terus dia show to-do list kita. Lalu nanti ada fungsi add to-do list yang kita buat menggunakan string to-do. Lalu ada void remove to-do list yang nanti kita menggunakan number. Misalnya kita minta dia nge-remove nomor 1, 2, dan lain semacamnya. Change to-do list yang dia pasti minta number sama string to-do. String to-do yang mau kita buat atau string to-do yang mau kita change. Lalu selanjutnya search to-do list untuk nge-search nanti di to-do list kita menggunakan string keywords. Lalu kita ada sort to-do list juga yang menggunakan boolean true false sending. Nah, selanjutnya kita masuk di util. Nah, util ini berfungsi sebagai yang kita gunakan untuk ngeprint atau pilihan nanti X. Selanjutnya, biasa kita gunakan scanner untuk menjadikan sistem input kita. Yang nanti kita gunakan ini menjadi sistem inputan kita. Misalnya kita input satu untuk add to-do list, remove to-do list nomor 2, change, sort, search, dan lain semacamnya. Atau X nanti yang kita gunakan untuk keluar dari menu. Nah, di sini ada package util, import Java util scanner yang nanti kita gunakan untuk nge-scan. Public class input util, private static scanner, nanti kita melakukan scanner, new scanner system in, yaitu nanti kita gunakan untuk jadi sistem input kita. Lalu memiliki public static string, input string yang nanti kita gunakan untuk mengstring input info, namanya info. Nanti kita gunakan sebagai hal yang mau kita print untuk menjadi inputan kita. Lalu nanti ada dia nanti out ngeprint setelah kita masukkan tadi. Jadi info yaitu yang nanti kita buat misalnya masukkan tombol X untuk keluar, titik 2 X kita masukkan. Masukkan 1 untuk change atau melakukan apa gitu. String data, nanti next line-nya juga ditaruh return data. Selanjutnya di view. Nah, view ini yang nanti kita gunakan untuk menunya. Nah, menunya ini package view. Nah, kita import service to-do list kita sama util input util yang nanti mau kita gunakan. Di class view ini, kita menggunakan service dan juga util util. Nah, karena sistemnya kan nanti juga dia dari view memanggil ke service, memanggil ke repository, lalu repository membalikan ke service, membalikan ke view untuk mengoutput. Tuh. Kita input dari view, ditaruh dibalikan ke service, service nanti ke repository, repository balikan hasil output. Balikan hasil outputnya ke service, baru ke view. Nah, package view, package kita import service to-do list service, import util nanti yang mau kita gunakan sebagai sistem input, dan juga ini public class to-do list view. Di private to-do list service yang bisa digunakan di sini aja. Public to-do list view yang kita ambil, berisikan to-do list service, to-do list service. To-do list service ini sama seperti to-do list service yang ada di kelas service kita. Nah, balik aja. Public void show to do list yang berfungsi nanti untuk kita ngambil kelas show to do list jika benar while true. Oke, kita sistem out print lnx to do list. To do list service show to do list. Nah, sistem out print menu nanti berfungsi sebagai menu-menu kita. Sistem out print 1 2 3 tambah hapus 1 tambah 2 hapus 3 ubah 4 cari 5 urutkan X keluar. Nah, ini nanti kita input variabel input. Nah, input util input. Nah, dari kelas input util tadi kita masukkan info pilih. Di sini nanti berfungsi sebagai kita mau pilih mana, kan? Nah, sistem out print ln. Variabel stop equal false. Selanjutnya, nah, tadi kan variabel input yang mau kita input.
sama dengan input util input yang menggunakan nanti dia mengeluarkan string pilih atau perintan pilih. Kalau kita masukkan lalu kita var stop equal false, jika stop variabel kita false. Nah, kita masuk ke switch input. Jika tergantung case, jika case yang kita masukkan 1, kita masuk ke menu to do list. Jika masuk ke pilihan case 2, kita masuk ke menu remove to do list. Jika case sama dengan 3, kita masuk ke fungsi atau menu change to do list. Jika case sama dengan 4, kita masuk ke fungsi atau menu search to do list. Jika case sama dengan 5, kita masuk ke fungsi atau menu sort to do list. Nah, kita buat juga case baru X yang berarti stop, yang berarti true. Nah, default system out print di sini nanti sistem kita akan ngeprint ln pilihan tidak dimengerti jika kita masukkan integer atau string variabel yang tidak sesuai dengan case-case yang sudah kita buat. Maka nanti kalau kita masukkan X, nah kita buat fungsi X sama if stop sama dengan break. Jadi kalau dia mengeluarkan hasil stop yang berarti case X, berarti dia akan break dari loopnya. System out print ln. Nah, sini kita masuklah ke public void add to do list. Nanti system out print ln, nanti kita nge-print, menambah to do list. Nah, baru kita buat var to do input util input f to do list jika batal. If to do equal x, maka x batal. Nah, jika else, maka kita masuk ke to do list service add to do list to do. Oke, kita masuk ke implementasi to do list service. Di sini ada, pertama kita buat dulu show to do list. Array list to do list model sama dengan to do list repository titik get all. Get all. If model size lebih daripada 0 dan variabel i lebih kecil daripada 0, maka kita akan menambahkan terus data-data kita kan di I1 mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, var to do list sama dengan model get i. Var nomor sama dengan i tambah 1 biar kita mulai dari 1, 2, 3 tidak mulai dari 0. If to do list tidak sama dengan 0, maka nah, selanjutnya jika tidak misalnya belum ada to-do-nya, maka sistem kita akan ngeprint belum ada to-do tersedia. Lalu kita ngeprint blank space kosong biar lanjut dia ke menu balik sebelumnya. Nah, masuklah kita ke add to-do list tadi yang kita memasukkan. To-do list, kita buat new to-do list to-do. Boolean sukses equal to-do list repository add to-do list yang nanti ada syarat di to-do list repository. Nah, kita masuk ke to-do list repository-nya di sini. Nah, di sini kan ada override. Nah, di sini ada pembuatan package repository, kita ngimport Java util, import entity, Java util collection, dan Java util comparator. Public class to-do list repository implementasi, implement to-do list repository. Public array to-do list data sama dengan new array to-do list. Nanti data ini kita masukkan array to-do list kita. Nah, di sini ada public array to-do list get all, return data. Data yang mau kita masukkan nanti. Nah, di sini masuklah kita ke add tadi yang belum kita masukkan. Nah, override public boolean add true or false to do list memasukkan to do list ke dalam to do list. Nah, if to do list get to do, jika to do list terus get to do kita yang bersifat string terus dot length yang lebih besar lebih kecil daripada 6, maka hasilnya adalah false. Else kalau dia lebih besar daripada 6, kita masukkan data ini maksudnya array to do list kita tadi, namanya data, masukkan fungsi add to do list, return to true. Oke. Tadi to do list service kita implement to do list service implement kita package service, import Java util array list, import entity to do list, import repository dot to do list repository. Nah, kita balik lagi ke view. Setelah add ada remove. Nah, public void remove to do list, system out print ln menghapus to do list. Ini perintan ini untuk menu remove to do list kita, nanti ada menghapus to do list di atasnya. Var number inputan kita number input util input
Nah, masuklah nomor yang mau dihapus. Nah, X jika batal. If number equal X, maka batal. Else, masuk kita ke to-do list service, remove to-do list. Nah, integer dot value of number. Masuk ke service implement kita, yaitu di remove to-do list sekarang. Public override, public void remove to-do list integer number, boolean sukses, equal to-do list repository dot remove number. Jika sukses, pergi ke to-do list repository kita. Nah, di sini di remove, sini. Nah, disinilah syarat-syaratnya. Public boolean remove true or false, ya kan? Integer number. Jika data atau array list to-do list kita besarnya lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 0, dan number yang kita masukkan juga lebih besar daripada data size kita. Misalnya data kita kosong, begitu kita masukkan nomor 1 untuk dihapus, maka hasilnya akan false. Else, nah, if data get number, number kita dikurang 1 sama dengan 0. Misalnya data yang mau kita hapus dikurang 1 sama dengan 0. Kenapa kita buat data number dikurang 1? Karena radius kita mulai dari 0, bukan dari 1 sama dengan 0, maka false juga. Nah, tapi jika tulis kita data get number kurang dari 1 ada, nah, data remove tulis kita return true. Balik ke implementasi. Jika hasilnya udah true, if sukses, system out print ln sukses menghapus to do posisi ke plus number. Sukses menghapus to do ke 2. Sukses menghapus to do ke 3 yang number kita masukkan tadi, tapi nggak minus 1. Minus 1 hanya untuk syarat tadi diimplementasi. Else system out print gagal menghapus to do plus number. Misalnya kita gagal menghapus to do 1, padahal datanya 0 kan, nggak ada yang bisa dihapus. Ke view lagi. Nah, itulah tadi masuk ke to-do list service remove to-do list integer. Integer value of number. Di sini change to-do list. Public void change to-do list. System out print ln mengubah to-do list. Ini nanti printannya ini berfungsi untuk menandakan kita masuk menu change to-do list. Var number ini yang mau kita input util input, nomor yang ada mau kita ubah. X jika batal. Nah, nanti number ini berfungsi untuk input yang mau kita ubah. Nomor 1, 2, 3, X jika batal. If number equals object X, maka dia false, batal. Else, var to do, input util input, to do baru. Berarti hasilnya to do baru. To do service change to do list integer of value. Kita mau ngambil nomornya, value of number, plus to do. Kenapa kita bilang integer value of number? Karena number ini masih bersifat variabel. Belum integernya. Kita mau menghapus 1, 2, 3 integernya. Nah, to do. Ini to do, maksudnya to do baru yang mau kita hapus. Oke. Masuk kita ke implementasi service, di change. Public void change to do list integer number dan string to do. Kenapa ada 2? Variabelnya ya integer number yang kita mau ubah number berapa, dan string to do nanti kita string barunya mau kita jadikan apa. Integer number untuk memilih nomornya, string to do-nya untuk string baru yang nanti kita buat. To do list di dalamnya ada to do list seperti tadi, new to do list to do. Maksudnya kita mau buat to do baru di dalam to do list itu. Ke result, to do list repository, dot change number dan to do list. Masuk kita ke repository implementasi di change. Nah, sama aja override public integer change integer number to do list to do. Ya, nomor yang mau kita hapus dan to do yang mau kita ganti di dalam to do list. If number lebih dari jika nomor yang kita buat lebih besar daripada 1 dan lebih kecil dari size data kita, dan jika di dalam data itu, maksudnya nomornya data itu enggak, data is empty false, berarti yang di dalam itu kan false. Is empty is false, berarti biar dia berubah, data di dalam itu nggak boleh empty. Dan to do get to do length, maksudnya baru to do kita yang buat baru lebih besar daripada 6. Nah, data set number min 1 to do.
Kita buatlah dataset, kita ganti dia jadi nomor min 1 dan to do baru yang kita masukkan. Return 1. Nah, yang lainnya ini return 0, return 2, else if number lebih besar daripada 1, nah, number lebih kecil daripada data is empty, equal false, return 0. Ini artinya syarat yang kita buat jika data yang kita masukkan baru itu nggak lebih besar daripada 6. Ya 5, misalnya cuma sorak gitu kan. Terus itu kan cuma 5. Terus laptop itu kan cuma 5, berarti gagal masuk return 0, else return 2. Masuk lagi ke implementasinya, service. Nah, jika resultnya 1, maka kita sistem out print ln sukses mengubah to-do list posisi ke number menjadi to-do list ke to-do yang baru. Kita buat tadi di implementasi repository. Else if, yang kita buat baru di view. Else if result sama dengan 0, gagal mengubah to-do menjadi to-do list baru, panjang karakter minimal 6. Nah, itulah tadi syarat kita buat tadi kan. Else system out print ln gagal mengubah to-do number ke ini, to-do tidak antara to-do-nya tidak tersedia, misalnya to-do 3 padahal kita data kita cuma panjangnya 2, itulah gagal. Di sini else yang syaratnya tadi sama dengan 2 kalau tidak salah. Nah, masuk lagi ke view. Sekarang kita di search to-do list, public void search to list, public system out print ln X, daftar menu kita mencari to-do list. Var keyword yang mau kita masukkan nanti variabel keywords adalah string input util input. Perinannya dari situ adalah to-do yang dicari, masukkan keyword kita gitu. If keyword equal X, maka dia batal, nggak bisa. Nah, else masuklah ke to-do list service, search to-do list keywords. Ke to-do list service implementasi search. Nah, array list to-do list model, kita buat lagi model sama dengan to-do list repository get all. Array list to-do list sama dengan to-do list search model keywords. Kita buat lagi lah model sama dengan to-do list repository get all yang nanti berfungsi sama aja. In count sama dengan 0. Kita menghitung dulu 0 kan. Nah, for to-do list to-do list, if to-do tidak sama dengan 0. Nah, kita masuk dulu lah ke repository lah. Biar paham menjelasinya. Masuk dulu ke repository, di search. Public array to-do list, search, array list to-do list, to-do list. Kita nge-search array list to-do list kita. Lalu kita buat string keywords. Nanti kita buat lagi to-do list ini nama baru search data. Nah, dengan new array list to-do list. For to-do list, klik to-do list, to-do list, to-do list. If to-do get to-do contains adalah. Jadi di array list to-do list ini ada perintah contains yang nanti mencocokkan contains keyword search data add to-do. Else search data add null. Tetap aja kita masukkan. Kalau dia salah, tetap aja kita masukkan 0. Biar nanti dia, misalnya kita punya data belajar, mencari, belajar. Kalau kita masukkan, kalau kita nggak buat else search data add null, kita masukkan misalnya keyword kita BE, belajar, nanti hasil output yang keluar adalah 1, 2, belajar, belajar. Padahal urutannya itu belajarnya ada di 1, 3. Nah, karena kita masukkan 0 tadi, kita jadi buat kayak gini. Kita buat BE, belajar, nanti dia akan keluar 1, belajar, belajar, 2, kosong. Nggak kita masukkan 2 ini, tapi langsung aja keluar 3, belajar. Jadi 1, 3, belajar. Jadi nggak 1, 2 belajar gitu. Artinya search data add ini berfungsi. Masuklah ke implementasi. Nah, di sini berfungsi to count. Jika ada yang kita, misalnya tadi implementasi, jika ada data yang memang sama seperti keywordnya, kita masukkan 1. Nah, jika to-do-nya tidak sama dengan 0 juga, kita masukkan 1. Else, continue aja, lanjut aja terus. Misalnya B tadi sama, masuklah count-nya 1. Count 0 ini jadi 1. Ada lagi B-nya di nomor 3, count-nya jadi 2. Review. Nah, selanjutnya ke sort to the list. Sort to the list ini untuk berfungsi sebagai mengumpulkan. Nah, kita kan tadi ada boolean ascending, true false. Berarti nanti ada juga descending.
Public void sort to do list, kita print dulu, mengurutkan to do list. Nah, sama mengurutkan dasar apa? For choice, pertama, kita buat choice-nya secara ascending, D secara descending. X jika batal. Nanti untuk inputan kita nanti, if choice equal A, sama dengan ascending, sistem outprint mengurutkan to-do list secara ascending, baru masuk ke to-do list service kita. Secara ascending, if count lebih besar dari oh ini tadi yang tadi if count ini sorry tadi agak silap. Nah, di mana tadi di search to do list, jika countnya sama dengan 0, maka kita akan ngeprint ditemukan count to do untuk hasil pencarian plus keyword kita. Misalnya ditemukan 2 untuk hasil pencarian BE tadi kan contoh saya. Nah, for in position 0, position lebih kecil daripada to do list size, position ditambah. Nah, to do list get position. If to do sama dengan 0, sistem position kita mulai dari 1 plus 1. Kenapa positionnya plus 1? Karena data-data array to do list itu selalu mulai dari 0. Kita mau nge-print inputnya dari 1. Jadi kita buat posisinya lebih dari besar dari 1 titik to do get to do. Nah, get to do kita yang sama seperti keyword. Oke, maaf tadi balik lagi ulang lagi lah ke sort to do list. Nah, public void sort to do list, sistem out println mengurutkan to do list, sistem out println mengurutkan berdasarkan variable choice, input title input, secara ascending, descending, X jika batal. If choice equals objek AA, maka kita masuk ke, maka sistem akan ngeprint mengurutkan to do list secara ascending, baru masuk ke fungsi ascending. Fungsi ascending itu public void sort to do list, boolean ascending. Array list to do list model sama dengan to do list repository get all, to do list repository sort model dan ascending. Masuk ke sini. Nah, masuk aja gampang. Public void sort array list to do list model boolean ascending. Komparator to do list sama dengan komparator comparing to do list dan get to do. To do list dalamnya get to do. If ascending, komparator di reverse. Jadi dia collection sort model komparator. Nah, masuk ke view-nya semua aja nanti. Itu kan hasilnya nanti ascending itu true. Baru masuk ke operatornya di reverse. Oh enggak, ini ya. Oh ini ascending tadi komparator. Maaf, kalau ascending itu ini public void sort array list to do model boolean ascending. Nah, komparator to do list, komparator equal komparator comparing to do list get to do. Yang nanti berfungsinya dibandingkan satu sama lain, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, nanti di sort. Jika tidak sama dengan ascending, maka komparator di reverse. Collection sort model komparator. Masuk aja langsung ke view-nya. Ya, kan if choice makanya masuk ke to do list tadi di komparator tadi. Jika choice-nya descending, maka nanti dia di reverse saja. Else if jika batal, kita masukkan X itu batal. Else pilihan tidak dimengerti. Kita masukkan pilihan misalnya 1, 2, 3. Diminta di menu AD X. Nah, app-nya ya kita mengimport repository doang. To do list repository kita import juga to do list repository implementasi, kita juga import service dan to do list service, kita import juga service dan to do list service implementasi, import view dan to do list view, public class app sesuai name, public static appointment string args, to do list sama dengan to do list repository implementasi, to do list service sama dengan new to do list service implementasi, to do list repository, to do list view sama dengan new to do list view, to do list service, to do list view show to do list. Taran aja. Oke, kita ke JavaC app 11s 2013.java. Nah, masuk ke Java app underscore 11s 2213. Nah,
sesuai dengan modul, sesuai dengan jawaban tantangan. Pertama, kita mau menambah modulus kita. A. Coba dulu bisa atau enggak ya? Kita pilih satu, kita A. Hasilnya adalah gagal menambah tuduh A, titik panjang karakter minimal 6. Sama seperti di tantangannya. Nah, baru dikeluarkan karena belum ada isi tulisnya, belum ada tuduh tersedia. Baru kita tambahkan lagi coba si mas yang 5 doang. Si mas. Nah, gagal juga, belum ada tuduh tersedia. Panjang karakter minimal sama kayak A tadi. Ditunjukkan juga bahwa kita belum punya isi to-do list kita. Selanjutnya kita gambar tambah belajar PBU. Satu, belajar PBU. Berhasil karena belajar PBU lebih dari 6 karakter. Terus kita langsung tunjukkan juga hasil yang sudah kita masukkan tadi, belajar PBO. Belajar PBO. Selanjutnya, kita mau pencet X. Keluar dari menu tambah. Kita masukkan dulu satu. Kita sekarang mau langsung keluar dari menu tambahnya. Kita bisa pencet X. Langsung keluar, kita langsung tulis belajar PBO. Tetap aja ditunjukkan tulis kita apa. Terus sekarang kita mau keluar dari menu kita, dari semuanya, pencet X. Nah, kita keluar dari menu itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tantangan yang berfungsi untuk mengupdate data atau change, mengubah. Nah, masukkan lagi. Salah. Nah, pertama kita mau buat tambah dulu belajar PBO. Satu, belajar PBO. Nah, sudah kita buat tulis kita belajar PBO. Sekarang kita ganti jadi siap belajar konsisten. Nah, tapi di nomor 3 yang datanya belum ada kita isi. Kita ubah, kita pencet nomor 3, kode baru, siap belajar konsisten. Nah, dia akan mengubah tuduh posisi 3 menjadi siap belajar konsisten karena di dalamnya tidak ada tuduh tersedia. Nah, sekarang mau ubah 3 menjadi A. Coba kita ngubah ya kan. Belajar PBO tadi oh 6. 3, kita pencet nomor 1, jadi tuduh baru A. Gagal. Posisi 1 menjadi A karena panjang karakter minimal 6. Tulis kita PBO. Sekarang kita ubah menjadi si mas. Kita ubah menjadi 3, pilih 3. Sekarang tas 1, kita ubah menjadi si mas. Gagal juga, karena si mas masih 5, belum 6. Selanjutnya kita coba mengubah belajar PBO menjadi belajar Alstrudat. Kita mencet ubah, kita mencet 1, lalu kita buat menjadi belajar. Nah, tadi Alstrudat. Berhasil, karena belajar Alstrudat itu lebih dari 6. Kan? Dia lebih dari 6. Lalu sekarang kita coba jika kita mau langsung keluar dari menu ubah, cek A3, cek X. Nah, kita langsung keluar dari menu ubah. Dia juga tetap mengeluarkan tulisnya. Lalu kita sekarang keluar dari sini. Oke. Selanjutnya sekarang kita mau masuk fitur search data. Kita masuk ke lagi. Nah, kita tambah lagi data kita, belajar PWO, dan mengajar PBO, dan bermain game. Nah, belajar PBO, tambah lagi mengajar PBO, dan tambah bermain game. Nah,
Sekarang kita punya 3 data. Sekarang kita varian berdasarkan kode PBO. Kita pencet 4 menu cari, baru kita pencet to yang kita cari, keyword, string keyword tadi, PBO. Nah, sekarang kita lihat ditemukan 2 to untuk hasil pencarian PBO, yaitu belajar PBO dan mengajar PBO. Selanjutnya, kalau keywordnya BE, kita pencet cari, to yang dicari BE. Nah, sini kita ditemukan 2 to hasil pencarian BE, belajar PBO dan bermain game. Belajar PBO dan bermain game. Selanjutnya, jika kita pencet aja, apakah aja yang di tengah-tengah belajar dan mengajar bisa kita search? Bisa. Kita pencet 4, cari, kita ketik aja. Hasilnya ada ditemukan 2 to-do list untuk hasil pencarian aja, belajar dan mengajar. Jadi kalau variabel yang kita cari keywordnya berurutan dan memang di satu kata itu aja mengajar segala macam itu berurutan kayak gitu. Nggak hanya A, J, A misalnya jadi jalan, bukan harus aja, maka akan ditemukan. Selanjutnya kita coba menunya, bisa nggak kita langsung keluar dari menunya? 4, kita keluar, bisa. Coba kita search yang nggak ada di dalamnya. 4, cari, kita search keyword keluar. Hasilnya tidak ditemukan to untuk hasil pencarian keluar. Kita keluar dari menu search kita. Terus sekarang mau ke menu sort data kita. Nah, kita sekarang data belajar mengajar PBO dan bermain game lagi. Oke, kita isi lagi. Belajar, tambah lagi. Nah, udah ada tulis kita sekarang. Belajar PBO dan mengajar PBO. Sekarang mau search pilihan 5, tapi menggunakan variabel yang nggak ada di dalamnya. Misalnya Z. Kita pilih urutkan. Cara sending A, secara descending, X jika batal. Kita pencet Z. Nah, hasilnya apa? Pilihan tidak dimengerti. Oke. Nah, sekarang coba ascending. Kita pencet nomor 5, untuk masuk ke menu urut tekan, lalu kita klik pilihan ascending. Maka hasilnya belajar bermain karena BE, PBO bermain game, baru mengajar PBO terakhir karena dia ME. BBM. Nah, karena L juga datang duluan daripada MCK LM. Nah, hasilnya kan seperti ini. Mungkin tulis secara ascending. Pas kan? Nah, sekarang kita urutkan secara descending. Pilih menurutkan dan D. Nah, hasilnya seperti mengajar dulu, baru bermain, baru belajar. Sekarang urutkan dari belakang descending. Nah, sama aja. Karena tadi kan di reverse dia. Jadi diputar aja. Descending sama ascending. Selanjutnya, kita coba menunya langsung keluar. Nah, hasilnya berhasil langsung keluar. Lalu kita keluar aja. Nah, sekian penjelasan saya mengenai praktikum tantangan kelima, pemrograman berbasis objek. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.